Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Wahai kaum muslimin dan muslimat, janganlah kamu sibuk mengurus, janganlah kamu sibuk mencari harta-harta untuk kamu, dan janganlah kamu sibuk mengurus anak-anak kamu sehingga kamu lalai beribadah ataupun mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang celaka ataupun rugi. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa itu apabila kita tidak tingkatkan, bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi, marilah kita bersama-sama berusaha sekuat mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita hajarkan, apa yang kita inginkan, baik di dunia dan di akhir nanti, menjadi berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang indah dan cerah ini, yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan untuk hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Islam yang beragama, yaitu insya Allah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang indah ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, kemudian kami yang berdiri di atas mimbar ini, di atas mimbar yang indah dan mulia ini, bukan orang yang hebat, bukan orang yang mulia, namun sama si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang membedakan ialah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan, yaitu memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Marilah kita isi negara kita ini dengan penuh kebaikan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negara kita, semoga wilayah kita, semoga kampung kita, semoga kampung dan publik kita menjadi berkah dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak bisa dengan ucapan saja, namun ada 3 golongan yang bisa mendorong untuk maju mundurnya negara kita, untuk majunya negara ataupun wilayah kita, yaitu yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita adalah tiang agama, tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka negara kita akan baik. Kemudian yang kedua, yaitu para pemuda dan pemudi. Para pemuda dan pemudi adalah tulang punggungnya negara kita. Apabila pemuda-pemuda kita, apabila pemudi-pemudi kita baik dan tidak nakal, insya Allah bahkan pasti negara kita akan maju. Namun juga apabila negara kita, apabila wilayah kita
apabila kampung kita, apabila komplek kita mau berkah dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memuliakan, menghormati para kiai, para ustaz dan ustazah yang ada di wilayah kita. Jangan yang memperhatikan yang di luar saja, namun yang di sekitar kita jadikan. Itu adalah menambah berkahnya dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada hakikatnya semua orang pasti akan menginginkan kebaikan di dunia, keselamatan di dunia, dan bahkan kebaikan di akhirat nanti, dan dijauhkannya daripada siksa api neraka. Sebagaimana tercantum dalam doa kita yang sering kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa itu namanya doa takut jagat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, namun kita tidak bisa hanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita hidup ini adalah pengorbanan, hidup ini adalah perjuangan, dan hidup ini adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada macam-macam lima yang bisa mendorong kita untuk selamat di dunia, untuk selamat di akhirat, dan dijauhkannya api neraka. Kalau kita hitung dengan secara persen di dalam doa takut jagat itu, misalnya 100%, 34% untuk keselamatan dan untuk kebaikan di dunia, 33% untuk keselamatan dan kebaikan di akhirat, 33% untuk dihindarkannya daripada siksa api neraka. Apakah itu kita bisa mencapaikan semuanya ataupun 100%? Namun kebanyakan manusia hanya mengambil yang 34% saja, yaitu hanya kebahagiaan di dunia. Untuk urusan akhirat ataupun dijauhkannya daripada siksa api neraka, itu atas katanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin tidak rahimakumullah. Jadi ada lima macam yang bisa mengantarkan kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan bahkan dijauhkan daripada siksa api neraka. Kita sebagai orang muslim dan muslimah, kita pasti tahu dan tahu bagaimana rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat yaitu mengeluarkan zakat bagi yang mampu ataupun sampai nisabnya. Kemudian yang kelima ialah melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi lima itu pasti kita kerjakan. Yang pertama yaitu syahadat, salat, dan puasa. Kemudian ada lima lagi. Apabila orang mengaku muslim ataupun muslimah, tidak mesti dia muslim sejati kalau dia tidak mengerjakan yang lima macam itu. Yang pertama yaitu salat isya, yang kedua salat subuh, yang ketiga salat zuhur ataupun zuhur, yang keempat adalah salat asar, yang kelima adalah maghrib. Jadi apabila seseorang mengaku Islam, pasti dia mengerjakan yang lima itu. Adalah itu singkatan daripada Islam. Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib adalah singkatan daripada Islam. Apabila dia tidak mengerjakan salat isya, berarti Islam. Apabila dia tidak mengerjakan salat subuh, berarti hilang. Jadi pasti kita mengerjakan yang kelima-limanya apabila kita mau disebut sebagai orang Islam. Kaum muslimin sidang rahimakumullah. Kemudian yang kelima lagi, yang perlu kita ketahui, bahkan ini baik pemimpin negara ataupun rakyat biasa, yaitu ada 5 dasar, yaitu Pancasila. Ada 5 dasar lambang ataupun dasar negara kita, yaitu Pancasila. Apabila seseorang mengetahui ataupun mengamalkan isi daripada 5 ataupun Pancasila itu, pasti dia tidak mau apabila dia menjadi pemimpin, apabila dia menjadi wakil rakyat, dia tidak mau melaksanakan korupsi ataupun manipulasi, dan dia tidak mau melaksanakan menjual belikan hukum yang ada di negara kita. Dia tahu bahwa Pancasila itu adalah ada 5 macam. Kemudian ada 5 lagi.
Apabila kita mau bahagia di dunia, bahkan sampai di akhir nanti, bahkan lebih daripada kita di rumah tangga kita ataupun kita membina rumah tangga, yaitu ada di Makkah. Yang pertama yaitu ketaatan ataupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila rumah tangga kita mau tentram, mau sakinah mawaddah warahmah, kita pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang. Jadi kita harus mempunyai kasih sayang kepada anak dan istri kita dan suami kita. Itu pasti dasarnya. Kemudian yang ketiga yaitu keterbukaan. Mustahil apabila seseorang ataupun suami istri tidak terbuka antara keduanya. Itu pasti bahkan mungkin akan terjadi perselingkuhan. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran. Apabila yang keempat, kejujuran. Apabila sudah jujur, pasti akan terjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mustahil kalau tidak jujur, misalnya suami mau ini, istri mau itu, tidak jujur, pasti akan berantakan. Kemudian yang kelima yaitu ketenteraman, kasih sayang, kenikmatan di dalam rumah tangga. Jadi apabila 5 tadi kita amalkan, baik orang yang baru menikah, bahkan lebih-lebih lagi kita yang sudah tua ini, kita bisa mengamalkan yang 5 tersebut. Insya Allah bahkan pasti kita akan mencapai rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mau bahagia di dunia, bahkan di akhir nanti, dan dijauhkannya daripada siksa api neraka, maka hendaklah kamu mensegerakan ataupun menggunakan 5 daripada 5 yang lainnya, yaitu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, yaitu yang pertama di masa hidup kita. Kita pergunakan masa hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita pergunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pergunakan yang kedua yaitu masa mudamu. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang ketiga, pergunakanlah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Yang keempat, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kemudian yang kelima, yaitu kita masih berada di alam yang ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابه رسول الله اجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم طهر أمورنا وصحح جسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وأحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم أعمالنا وسلم بلادنا Indonesia وسلم قريتنا تمكن panjang birahmatika ya arhamar rahimin وسلم بيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة